Selamat malam, Bang Edis. Selamat malam, Alek Papariko. Saya tanya dulu, Alek Papariko ini apakah Islam? Saya semula Kristen ya. Kemudian saya kemarin kan bulan Januari mualaf. Oke, Lalu sebentar, Pak Papariko. Anda sebelumnya itu adalah Kristen. Berapa tahun Anda menjadi orang Kristen? Sejak 99, Bang Edis. Bukan sejak lahir. Enggak, bukan. Oke, biar kita tahu kronologisnya nih. Anda terlahir sebagai apa? Saya dalam pencarian pada waktu itu ya. Bukan. Saya Terlahir dari orang tua apa? Konghucu. Oke, terlahir dari orang tua Konghucu. Kemudian tahun 99 Anda menjadi Kristen. Ya. Lalu bulan Januari lalu, artinya setahun yang lalu, Anda mualaf menjadi orang Islam. Ya. Oke, lalu? Lalu saya dikirimi video Bang Edis sekitar April lah, Maret atau April. Lalu saya simak terus, ya puji Tuhan. Kemudian saya kembali lagi menjadi Kristen, Bang. Oleh sebab itu, ya terima kasih banyak. Saya ucapkan terima kasih sama-sama Pak Edis. Itu Bang. Lalu ada memang yang saya ungkapkan ya. Waktu saya usia 17 ya atau 83, 84 itu saya pernah beberapa kali waktu saya masih anak-anak kan tinggalnya di kampung tuh. Saya 99% memang di Muslim, Bang. Oke. Teman-teman, tetangga semua Muslim ya. Oke. Nah, itu memang pada waktu itu ketika saya ikut-ikutan kan namanya anak-anak kan umur 15 atau remaja lah. Dari anak kecil tuh memang waktu itu kalau Al-Quran itu memang tidak boleh diterjemahkan, Bang. Pokoknya hafal betul yang Bang Edis katakan, penting membacakan huruf Arabnya itu sudah Islam. Nggak penting ngerti artinya. Betul itu sekitar tahun 81 sampai dengan 85. Pemahaman begitu, oleh sebab itu saya tidak memeluk Islam pada waktu itu. Lalu saya tetap Konghucu, kemudian tahun 99 saya Tuhan jamah, Tuhan sangat mengasihi saya. Yang selanjutnya saya menjadi Kristen dan dibaptis tahun 99, Bang Edis. Oke. Lalu tahun 2025 Januari menjadi mualaf. Apa dulu yang membuat Anda sempat menjadi mualaf, Pak Alek? Ya saya mohon maaf di sini harus saya berbicara. Ada persoalan hukum yang membuat anak saya difitnah dan dipenjara, Bang. Dan celakanya, mohon maaf Bang, memang ini Kristen KTP lah. Polisinya, jaksanya, hakimnya itu semuanya Kristen, Bang. Oke. Itu yang memang Kristen KTP ya. Kejadian di Kota Bekasi, lalu di Polda Metro Jaya. Anak saya yang nggak salah dipenjara dipaksa. Oke. Dan saya pada waktu itu sangat kecewa ketika pengacara saya juga Kristen, Bang. Jadi rupanya memang mereka semua takut dengan orang yang mengkriminalisasi anak saya. Yang selanjutnya karena akibat kriminalisasi tersebut, anak saya dipenjara 10 bulan, namanya Riko Pujianto. Memang cukup tragis yang menyebabkan mamahnya sakit stroke dan meninggal dunia, Bang. Itu salah satu alasan dasar saya kecewa, Bang. Saya kecewa, saya marah. DVD saya banyak, Bang, DVD Alex Papariko. Oke. Itulah. Artinya namun bulan lanjut bulan April, puji Tuhan ya, si domba yang hilang ini, anak yang hilang ini kembali, Bang. Semua rencana Tuhan yang mana teman saya kirim video-video Bang Edis karena mungkin dia prihatin kan. Lalu saya simak, Bang, saya ikutin terus sampai 3 bulan. Lalu saya meminta ampun, Bang. Iya. Saya meminta ampun kepada Tuhan Yesus. Lalu saya kembali, Bang. Iya. Bulan September, puji Tuhan, saya kembali, Bang.
Iya. Saya kembali dan saya kembali melayani, Bang. Setelah saya mengalami satu peristiwa trauma selama hampir 4 tahun yang menyebabkan istri saya meninggal dunia, saya jatuh, Bang. Tapi ya Tuhan tidak membiarkan dia mencari satu dari 100 domba yang hilang untuk kembali. Iya. Betul, betul. Seperti Terima apa yang kasih, dikatakan Tuhan. seperti apa yang dikatakan dalam Bible, seorang gembala itu jikalau dia kehilangan satu saja dari 100 domba-dombanya, dia akan mencari yang satu itu sampai dapat, dan ketika dia dapat, maka gembala itu akan sangat gembira sekali ketika mendapati dombanya yang hilang tersebut. Nah, jadi pengalaman-pengalaman seperti ini kecewa kepada orang Kristen, kecewa terhadap perlakuan orang-orang Kristen itu banyak dialami oleh orang-orang Kristen lain, Pak Alek. Makanya begini, kalau lihat Kristen itu jangan lihat orang-orang Kristennya, tetapi pandanglah Yesus, begitu. Seperti itu Tuhan kita. Jadi Amin. jangan memandang orang-orang. Kalau orang-orang Kristen banyak yang jahat. KTP-nya Kristen, KTP-nya. Saya tidak katakan orang-orang Kristen ya, tetapi orang yang ber-KTP Kristen itu banyak yang jahat, begitu. Ya, puji Tuhan, Pak Alex sudah kembali kepada Tuhan Yesus. Ya, teman-teman ya. Jadi kepada yang lain-lain yang sempat-sempat mualaf, itu kalau nonton Edis TV, pasti dia kembali lagi kepada Tuhan Yesus. Oke, begitu Pak Alex. Hanya itu pesannya Pak Alex. Boleh mohon satu hal, Bang, ingin silakan, saya sampaikan. Pak Alex, silakan. Terkait dengan fenomena akhir-akhir ini, tapi saya tidak salahkan Bang Edis ya, tidak. Dan memang perlu dijawab, Bang, yang mana terjadi satu kesalahpahaman antar apologet Kristen, Bang. Dan luar biasa saya mengikuti perdebatan Bang Edis dengan si A, si B, si C, saya ikutin, Bang. Ya puji Tuhan, Bang Edis tetap menjadi anak Tuhan yang memang kami yakini semua karena pimpinan Roh Kudus. Saya percaya itu. Amin, Bang. Lalu kemudian amin. Yang kedua ya, selamat sudah kita memiliki rumah apologet di sana. Ya, saya sudah lihat videonya juga. Ya, puji Tuhan, Bang. Lalu yang ketiga terkait dengan perdebatan ini, kalau boleh saya mohon, saya rasa cukup, Bang. Setelah ini Bang Edis, kalau boleh saran saya nggak usah meladeni, Bang. Orang-orang apologet Kristen, karena kita nggak tahu motifnya apa, ada yang nanya ini dan itu, saya nggak mau sebutkan. Kebanyakan hanya pansos saja. Karena kalau misalkan Bang Edis diserang, ya saya yakin dengan menjawab di sini lebih efektif, Bang. Karena tidak baik juga, ya. Di sini bukan bicara menang kalah, tapi puji Tuhan Bang Edis bisa mengatasi semua serangan yang memang mungkin mereka tidak utuh gitu, atau tidak bisa memahami jalan pikiran Bang Edis ketika berdebat dengan Muslim. Oke. Itu. Jadi mohon saya kira cukup. Oke. Terima kasih Pak sarannya ya. Itu ya dari saya. Oke, terima kasih Pak Alex, Pak Riko. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya senang sekali. Kemarin ya, tanggal kemarin ya sudah mulai masuk ya, saya lihat videonya. Sudah. Ya. Sudah. Puji Tuhan. Terima kasih. Selamat malam, Bang Edis. Selamat malam, Pak Alex. Tuhan Yesus memberkati. Yes. Oke. Sebentar ya. Salam. Ya, teman-teman sekalian ya, memang banyak yang memberikan saran kepada saya. Bang, sudahlah, nggak usah ditanggapi para apologet karbitan itulah. Mereka itu kadang-kadang cuma cari panggung saja. Atau mereka itu nggak nangkep pesanmu, seperti itu. Saya cuma mau bilang begini, teman-teman, para apologet yang lain, nih, yang merasa bahwa metodenya itulah yang paling benar, begitu. Kasih tahu sama kalian begini. Jam terbang seseorang itu menentukan bagaimana cara seseorang melakukan, ya, bagaimana dia melakukannya itu, caranya itu ditentukan dari jam terbangnya. Nah, saya ini punya jam terbang 13 tahun berhadapan dengan orang-orang Islam. Nah,
ketika saya berhadapan dengan mereka, saya itu tidak mau menggunakan istilah-istilah yang nanti malah membawa kepada satu keruwetan, begitu loh. Saya tidak pernah menyalahkan kalau kamu mau menggunakan metode yang seperti itu, silahkan. Kan orang pada ngomong tuh, Deki nggak ada siapa ngomong begini. Edis itu yang dibahas Islam aja terus. Mana ada dia bahas Injil? Kalau berapologet itu bukan begitu. Kalau berapologet itu kamu beritakan Injil sama dia. Jangan kamu beritakan Quran. Masalahnya begini, Deki Gadas. Masalahnya, saya itu, metode saya bukan seperti kamu. Metode saya itu adalah, saya cabut dulu dia dari kepongahan, baru saya beritakan kepada dia kebenaran. Kalau kamu, metodemu mungkin berbeda, tapi tidak saya salahkan metodemu. Enggak. Cuman kalau saya, pengalaman saya nih, kalau dia masih percaya kepada yang satu itu, biasanya akalnya macet. Akalnya macet, mau kita beritakan pun, ya tetap sulit. Nah, nanti kalau dia sudah lepaskan itu, baru kita beritakan kepadanya kebenaran. Itu metode saya. Tapi saya pun tidak pernah memaksakan metode saya itu harus kau lakukan. Enggak. Kita punya metode masing-masing. Gitu loh. Hendaknya kita saling menghargai. Gitu. Datang lagi orang mengkritik. Makasih Kak Popi. Datang lagi orang mengkritik. Oh, Bang Edis, harus kita Tritunggal begini. Gini loh, mungkin kalau kamu metodemu seperti itu, silahkan. Kalau saya itu harus menjelaskan dulu dari yang dasar. Makanya saya bikin background seperti ini. Nih ya, kalau saya menggunakan apa yang tertulis dalam Injil saja. Misalnya begini nih. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, kalau saya memberitahukan begitu, saya tidak mau mengatakan Tuhan itu Tritunggal. Karena kalau saya katakan Tuhan itu Tritunggal, nanti Muslim nanya sama saya, di mana? Yang ada di sini Esa bukan Tritunggal. Tetapi mungkin maksudnya orang itu ingin menjelaskan bagaimana Tuhan yang Esa itu. Tuhan yang Esa itu Tritunggal begini. Kalau itu metodemu silakan, tetapi saya tidak menggunakan metodemu. Begitu loh. Yang saya beritakan apa yang tertulis saja di dalam Injil. Karena nanti kalau saya menggunakan metodemu, nanti orang nanya Tritunggal versi mana? Karena ada Tritunggal versi ortodoks, ada Tritunggal versi ini. Tritunggalnya lain-lain, gak sama. Sesama Tritunggal pun berdebat. Saya itu teman-teman udah capek yang kayak begitu itu udah capek. Kalau kalian nggak percaya, coba kalian bahas Tritunggal. Tritunggalnya versi siapa? Tritunggalnya versi Esra Soru nggak sama dengan Tritunggalnya Bombo. Tritunggalnya Bombo nggak sama dengan Tritunggalnya Elia Miron. Tritunggalnya Elia Miron nggak sama dengan Tritunggalnya MYM. Makasih Kak Bobi, makasih. Nggak sama. Makanya saya bilang orang yang debat soal hal-hal yang metafisik biasanya nggak ada buahnya. Nggak berbuah. Coba liatin orang yang debat-debat kayak begitu subordinat. Kalau kamu tidak mengakui donatur begini. Mereka malah gontok-gontokan. Untung mereka tidak bantai-membantai seperti Kadrun. Iya, Kadrun itu teman-teman masalah Allah itu duduk atau enggak. Itu mereka bunoy-bunoyan. Al-Quran berkata bahwasanya Allah duduk di arsy-Nya. Ini duduk di arsy nih. Muslim bilang, masa Allah bertempat? Allah tidak bertempat. Kalau dia bertempat berarti dia lebih kecil daripada tempat itu. Tapi Al-Quran bilang dia duduk di arsy-Nya. Ribut mereka.
mengkafirkan. Yang kayak begitu itu, teman-teman, itu di zaman IQ gorila. Teman-teman, apa kita itu dipaksa sih harus mengetahui hal-hal yang kosmik? Teman-teman ketahuilah, ada hal-hal yang metafisik yang nggak nyampe, akal manusia itu nggak nyampe. Makanya teman-teman, orang yang debat dogma, orang yang diskusi debat hal-hal yang begitu, nggak ada buahnya. Yang ada mereka perpecahan, saling mengkafir-kafirkan, bermusuhan. Teman-teman, saya kan sudah bilang kemarin, masuk surga, ujian, maksudnya diselamatkan, atau seandainya ada dibentuk panitia surga, orang diselamatkan tuh bukan kayak begitu, bukan karena begitu. Masa mau masuk surga pertanyaannya begitu? Udin, silakan masuk. Udin, hari ini adalah seleksi masuk surga. Iya, Pak Malaikat. Oke, Udin. Kamu percaya nggak dengan subordinat? Setara. Oh, surga. Berikutnya. Joko. Ya. Ya, Joko. Ya, gimana Pak Malaikat? Kamu percaya nggak dengan kesetaraan? Tidak setara. Neraka. Apakah seperti itu? Bible itu berbicara hal-hal yang metafisik, hal-hal yang kita nggak nyampe ke sana. Kalau kita berbicara Bible, ada hal-hal yang menjadi urusan Tuhan. Urusan kita bukan itu. Apa kamu pernah tahu? Apa kamu pernah ke surga? Pernah? Urusan kita adalah bagaimana kita hidup meneladani Tuhan kita. Kita sudah mirip belum sama Tuhan Yesus? Setiap hari. Itu kan? Apakah kita sudah mirip dengan Tuhan Yesus? Apakah kita mirip dengan iblis? Apakah kita sudah menjadi segambar dan serupa dengan Yesus? Apakah kita sudah segambar dan serupa dengan iblis? Itu. Makanya jikalau ada panitia masuk surga, yang dilihat itu pasti itu. Bukan hal-hal, kamu gimana, paham kamu? Apakah kamu mengakui subordinasi? Tidak. Itu ujian masuk teologi, bukan ujian masuk surga. Ya, gimana lah, pelan-pelan ya teman-teman ya, pelan-pelan. Bahkan teman-teman ya, kalau kita baca Injil, ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, ada orang lain yang di sampingnya berkata begini, ingatlah aku ya Yesus apabila engkau datang sebagai Raja. Nggak ada di situ Tuhan Yesus, kamu mengakui subordinat. Saya setara nggak dengan Bapak? Tidak setara. Neraka. Apa seperti itu teman-teman? Bukan seperti itu. Ada hal-hal yang tingkat intelijensi kita itu berbeda. Nggak sama kita memahami Bible itu untuk hal-hal tertentu. Hal-hal yang kosmik. Jangan kalian orang-orang muslim yang nonton langsung euforia. Baca dia dengan yang terjadi di tengah-tengah orang Islam. Di tengah-tengah orang Islam, perdebatan hal-hal yang seperti itu sudah memakan korban jiwa banyak. Di Kristen juga banyak. Ayo kita berkaca kepada sejarah. Berapa banyak nyawa melayang, korban jiwa melayang gara-gara beda dogma. Anda tahu Protestan dan Katolik, lihat sejarahnya berdarah-darah. Anda tahu itu? Beda apa? Beda dogma. Lihat Sunni, lihat sekte-sekte Islam. Berbeda pendapat.
Mu'tazilah berbeda, nanti aliran makrifat itu, Islam makrifat itu beda lagi, beda-beda semua. Makanya kadang-kadang kita ini membahas hal-hal yang tidak substansial. Gitu loh. Orang Islam itu masalah kunut sama nggak kunut itu udah gontok-gontokan setengah mati. Makasih Ed, makasih. Gontok-gontokan. Coba tanya Muslim, kunut sama nggak kunut sampai hari ini belum kelar. Belum kelar. Islam versi Syiah, Islam versi Sunni beda lagi. Ya. Mu'tazilah pandangannya beda lagi. Beda-beda semua. Di dalam Kristen, kita harus akui banyak perbedaan itu. Sesama Tritunggal beda. Nggak percaya, kamu tanya aja, beda. Beda. Makanya teman-teman, kalau main catur itu yang dipegang itu rajanya, bukan pionnya. Begitu juga kekristenan itu intinya, jantungnya adalah supaya kita hidup seperti atau supaya kita meneladani Kristus. Sudahkah kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan kita? Kalau Yesus sudah menjadi Tuhan kita, artinya Dia memerintah. Kalau Yesus memerintah, kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Begitu. Coba, apakah hari ini yang memerintah Yesus atau yang memerintah adalah iblis? Apakah hari ini yang memerintah kita adalah hawa nafsu kita? Sudahkah Sang Firman itu menjadi otoritas di dalam hidup kita? Sudahkah Sang Firman itu memerintah? Itu esensi dari kekristenan. Bukan sudahkah kamu paham ordinasi subordinasi? Paham duinatur? Masalahnya kamu aja nanti ditanya juga pening juga. Saya tidak menyalah-nyalahkan itu, enggak. Itulah ilmu tambah-tambahan lah. Mungkin kamu suka hal-hal memahami yang dalam. Monggo silakan. Begitu. Tapi esensinya itu bukan itu. Begitu. Karena nanti kalau ada ujian masuk surga, pasti bukan itu yang dilihat. Yang dilihat itu kamu sudah mirip dengan Tuhan Yesus atau belum. Kalau kamu mirip sama setan, ya pasti dicampakkan ke neraka. Itu. Bukan apakah kamu sudah paham hipostasis union? Paham? Surga. Bukan itu, masa seperti itu. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi semoga teman-teman mengerti. Kalaupun kita berbeda cara penyampaian, hendaknya kita saling menghargai. Saya pun tidak pernah menyalah-nyalahkan Elia Miron, saya tidak menyalah-nyalahkan metode teman-teman yang lain. Pakai metodemu, begitu. Ketika kau pakai metodemu, ada nggak buahnya? Puji Tuhan kalau ada buahnya, puji Tuhan kalau ada yang nyambung. Begitu, ya kan? Kan seperti itu kita enaknya. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan yang lain. Ada Dahlan. Ya, silakan Dahlan, nyalakan kamera Anda. Banyak muslim-muslim itu mereka kayak apa? Ngambil keuntungan begitu. Wah, sesama Kristen berdebat. Dia nggak ngaca dia sesama Muslim berdebat. Tolong silakan, Dahlan. Apakah Anda seorang Muslim? Ya, salam Bang. Kristen boleh kan? Oh, Kristen. Ya silakan Bang. Boleh-boleh saja. Yang penting Anda jelas mau ngomong apa. Oke. Silakan Bang. Oke, sama saya Dahlan. Saya cuman mau tanya aja Bang. Apa itu Bang?
mengenai Allah Tritunggal yang kemarin sama Bang Elia ya. Ya, itu menurut saya sih perlu juga, maksudnya dibahas, bukan berarti untuk berdebat gitu kan, Bang. Iya, kemarin Itu maksud saya. kami sudah diskusi, buktinya Elia Miron juga dia tidak bisa mengambil kesimpulan. Iya. Jadi kayak gini sih, Bang. Ini simple dari saya aja kan, hasil dari PA juga, pendalaman Alkitab yang saya ikutin ya kan, di penggembalaan saya. Nah, jadi kita kan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, kan gitu kan, Bang? Terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, terus? Iya, benar tuh tidak? Benar ya, Bang ya? Iya, menurut ajaran kita seperti itu. Tapi itu juga sebenarnya kesimpulan juga itu. Tapi cuman Bible berbicara tentang tubuh, jiwa, dan roh, ya. Ya, apakah benar jiwa ya, Bang, sama dengan Bible. roh? Apakah jiwa sama dengan roh itu nanti juga perdebatan. Tapi untuk sementara saya ikutin dulu lah saja, for the sake of argument. For the sake of argument, ya silakan. Tapi kan dijelaskan di back to Bible. Di Bible kan jelaskan, Bang ya, tubuh, jiwa, dan roh itu kan ada kan, Bang? Benar nggak? Terus? Jadi itu apa yang dimaksud? Cuma ngasih masukan aja. Jiwa itu masuk dari interpretasi dari hati dan pikiran, ya kan? Tubuh, jiwa, dan roh. Iya, maksud saya bagian jiwa itu dari hati dan pikiran gitu loh, maksud saya. Gitu. Paham nggak maksudnya? Oke. Jadi Anda ingin menganalogikan atau mengilustrasikan Tritunggal itu seperti tubuh, jiwa, dan roh. Jiwa itu, maksudnya jiwa itu terdiri hasil dari pikiran dan hati kita gitu loh. Itulah jiwa. Oke. Ya kan? Oke. Lalu Anda ingin mengatakan bahwa Allah Tritunggal itu seperti tubuh, jiwa, dan roh, begitu? Iya, jadi gitu, Bang. Jadi hematnya sesuai Alkitab, itu tubuh, jiwa, dan roh kita ini harus sesuai dengan dan melekat kepada Allah Tritunggal. Itu aja intinya, Bang. Itu harus melekat. Kalau kita nggak melekat, ya tubuh, jiwa, dan roh kita ini harus melekat kepada Allah Tritunggal. Oke. Di dalam Bible ada nggak tertulis Allah Tritunggal? Ya kalau secara literally nggak ada tertulis literally, tapi cuma nggak ada. Oke, nggak ada. Kira-kira nih, kalau saya memberitakan yang tertulis begini bahwa Allah itu Esa begitu, kira-kira salah gitu? Nggak salah. Bang. Terus kenapa saya harus disalah-salahkan? Terus kalau nggak salah kenapa harus diprotes? Jadi gini, Bang, yang saya pahami itu, Bang, kan itu tuh udah videonya udah saya download, Abang sama si Bang Elia. Gimana? Apa yang Anda tangkap dari situ? Ya, poin-poinnya ya, Bang ya. Poin-poinnya. Abang menyatakan di situ Yesus itu sebagai hamba, memang betul hamba gitu. Tapi itu mereka Allah Tritunggal itu sejajar gitu. Gak ada yang lebih tinggi, gak ada yang lebih di bawah gitu. Sama gitu. Oke, kira-kira Bang, kira-kira nanti kalau kira-kira seleksi masuk surga, kira-kira nanti ditanya itu nggak Bang? Allah itu Yesus dan Bapa sejajar nggak? Itu pertanyaan di surga itu. Kira-kira kunci gini Bang. Iman kekristenan, seseorang diselamatkan itu karena iman dan perbuatan, betul? Ya. Oke, kira-kira Bang, untuk diselamatkan itu, kira-kira itu nggak nanti ujiannya? Itu Bapa dan Yesus sejajar nggak? Itu nggak kira-kira ujiannya? Enggak, ujiannya itu ini hasil Bang. Hasil dari iman perbuatan tadi itu Bang. Oke, misalnya gini nih, misalnya ada orang Kristen nih. Dia berpikir atau dia punya intelijensi atau dia punya pemahaman bahwa Yesus dan Bapa itu tidak sejajar. Tidak setara. Kira-kira kalau dia punya pemahaman seperti itu, dia masuk neraka nggak? Itu nggak masuk neraka. Terus kenapa kita masalah-masalahin hal-hal yang... Kenapa kalau main catur Bang, gini, kalau main catur yang dipegang itu rajanya Bang, kok kita masalah-masalahin pion? Bang, pion mati 10, pion mati 8, itu masih jalan. Catur itu masih jalan, betul? Iya Bang.
Cuman abang baca di Wahyu nggak? Tahta Allah Bapa dan tahta Anak domba kan? Udah pernah ke surga, Bang? Mohon maaf bang. Abang udah pernah ke surga? Belum. Cuman saya mengikuti back to Bible bang. Jadi menurut abang, Belum. itu tahta. Cuman merasa. Menurut abang Bapa di surga duduk di tahta begitu? Iya karena ada tertulis di Wahyu berapa? 22 ya, lupa saya tuh. Iya, itu kan jelas maknanya itu kan penglihatan, Bang. Bang, abang punya sinyal yang bagus. Berarti di situ jelas kan firman kan ya dan amin. Bagus. Wah, ada bang, udah. Tunggu. Makanya teman-teman, ya, oke. Bang. Jadi pernyataan itu bang jelas bang. Gini aja bang, gini. Abang punya metode kan? Tahta Allah Bapa dan Allah domba. Abang punya metode. Metode saya back to Bible aja bang. Nah. Iya, udah abang lakukan itu. Ya. Udah abang kerjakan itu. Puji Tuhan berjuang saya lakukan bang. Oke, abang berjuang ya bang ya, sama-sama kita ya. Abang lakukan tugasmu, saya lakukan tugas saya gitu ya. Betul? Oke. Boleh, ya pasti. Bukankah itu lebih baik dan lebih indah? Itu bagus bang, cuman supaya jangan ada seberang simpang siur gitu bang, antara kita gitu bersama Kristen, apalagi nanti bagi yang non Kristen jadi serangan, jadi apa juga sama kita gitu, ya kan? Bang. Jadi celah gitu. Iya, celahnya gimana? Celahnya nanti, wah berarti ajaran mereka nggak jelas gitu. Tritunggal aja mereka nggak paham. Beda gitu. Tritunggal aja mereka nggak meyakini begini beda-beda begitu kan. Jadi artinya ajaran Kristen itu benar-benar nyata gitu, betul-betul sesuai dengan tafsir masing-masing. Oke, ya, Bang. Itu di dalam agama. Iya, di dalam agama itu beda tafsir. Itu bukan hanya di Kristen saja, Bang. Kalau abang gara-gara pernyataan-pernyataan begitu, terus langsung Islam itu benar, ya bilang sama orang Islam, di Islam juga terjadi perbedaan pendapat. Itu bahkan mereka itu bunuh-bunuhan itu gara-gara beda pendapat. Gitu, ya, Bang. Cuman kita kan saling mengingatkan kan, Bang, sesama umat Kristen kan? Iya. Apa kan Kristen kan gitu? Betul saling mengingatkan. Makanya saya bilang, Bang, kalau saling mengingatkan itu boleh. Kalau saling memaksa, kita bercermin yuk kepada yang udah terjadi gitu. Pernah nggak Anda membaca sejarah gereja yang bertikai, bertumpah-tumpahan darah gara-gara beda pandangan? Pernah lihat? Ya, pernah dengar ya. Apa abang senang yang kayak begitu? Senang yang begitu, terulang kembali? Nggak pernah senang sih, Bang. Sama sekali nggak pernah. Ya, terus kenapa kita ulang-ulang lagi? Gini, oke bang. Kita nggak mau berdebat. Saya nggak berdebat ya bang ya. Saya ngasih masukan aja nih, sekedar masukan ya bang ya. Iya, saling menerima masukan. Makanya tadi kan kesimpulannya sudah seperti itu. Anda lakukan apa yang Anda pahami seperti itu. Intinya Anda ini kan ingin mengajarkan bahwasannya Bapa setara dengan Yesus. Ya. Kalau misalnya orang sudah mengimani bahwa Bapa setara dengan Yesus, kira-kira dia langsung masuk surga, langsung diselamatkan dia ya? Itu pintu, awal pintu itu buka itu pintu awal pintu. Kan? Oke, misal nih. Oke, baik. Artinya Anda sudah menentukan bahwa tidak mungkin orang diselamatkan kalau tidak beriman dengan hal tersebut, betul? Karena Anda katakan itu pintu loh. Berarti kalau ada Kristen yang berpandangan bahwa Bapa lebih besar daripada Yesus, berarti dia masuk neraka ya. Kalau dia mau percayanya salah, artinya ajarannya salah, ya kan? Iman yang salah, bagaimana dia mempraktik dengan benar kan begitu? Benar nggak? Oke, gimana bisa mempraktekannya bisa salah? Oke, saya mau belajar nih. Itu salah. Oke. Bisa dibilang salah nggak? Kurang tepat ya. Artinya dia bagaimana melakukan perintah Tuhan dengan tepat kan gitu? Gini.
Kalau misalnya orang beriman bahwa Bapa lebih besar daripada Yesus. Ketika orang beriman begitu, lalu dia jadi salah di mana dia? Apa yang membuat dia menjadi salah? Coba. Nah, berarti salah dengan iman kepercayaan dia sendiri gitu loh. Dia masih bingung yang sesembahannya itu seperti apa. Nah, gitu. Ketika dia salah dengan pemahamannya, pengertian dengan sesembahannya. Bang, bukan masalah lari ke sesembahan. Atau coba perbaiki dulu sinyal ya Bang ya. Sinyalnya bagus dulu Bang. Abang beli sinyal dulu, nanti kalau udah bagus kesini lagi teman-teman. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kita kasih naik ada Luis Hareva. Ya, silakan. Ya, makanya kalian harus tahu. Yang saya hadapi itu juga ya orang-orang seperti tadi itu. Ya, silakan Luis Hareva. Ya, silakan nyalakan kamera Luis Hareva. Baik, Bangku. Selamat malam Bang Edis. Selamat malam Luis Hareva. Kristen ya Bang ya. Iya Bang. Apa yang Abang sampaikan Bang? Kemarin aku ikutin Bang masalah, ya barusan tadi dibahas ya. Yesus masih menghamba kepada Bapa. Oke, menghamba itu apa dulu Bang? Biar kita nggak debat kusir nih. Apa itu menghamba? Menghamba itu ya artinya bukan menghambat Bang, menghamba. Menghamba sama menghambat beda Bang. Makanya kita ini debat kusir terus nih karena pengertian kosakata kita nggak sama. Apa itu menghamba? Menghamba itu Bang artinya tunduk ya, tunduk menuruti perintah. Menuruti perintah. Oke. Menurut Abang nih, menurut Abang, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, apakah Tuhan Yesus jadi membantah Bapa di surga? Apakah dia melawan Bapa di surga? Tidak. Apakah dia masih menurut atau apakah dia masih patuh kepada perintah Bapa di surga? Ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan Yohanes di Pulau Patmos, Tuhan Yesus berkata, Injil pembukaan kitab Wahyu itu dimulai, inilah wahyu dari Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Itu pembukaan kitab Wahyu. Iya Bang. Oke, menurut Abang nih, apakah Tuhan Yesus sekarang itu membantah Bapa di surga? Tidak mengikuti perintah Bapa di surga? Tidak Bang. Tidak membantah, masih mengikuti. Berarti sekarang masih hamba enggak? Masih. Enggak, saya sependapat dengan Bang Edis. Karena kemarin kan banyak yang seperti siapa yang kemarin itu Elia Miron ya, si RK. Ya menurut saya memang posisi Yesus sampai sekarang hambanya Bapa ya. Yesus kan firman ya Pak, benar nggak? Jadi begini ya, kadang-kadang orang-orang ini tidak paham yang saya maksudkan. Gini, apakah menjadi hamba Bapa di surga itu adalah kehinaan bagi Yesus, bagi kita? Seandainya ini saya menghamba kepada Bapa di surga, seandainya Anda menjadi hamba Bapa di surga, itu kehinaan ya? Oh tidak Bang, tidak. Enggak, maksud aku sependapat dengan Bang Edis, di mana kan Yesus itu kan sebagai hamba, artinya kan firman ya. Nggak boleh Bang, ngomong Yesus kan itu, nggak boleh begitu. Tuhan Yesus begitu Bang, kita harus mengucapkan hormat kepada Tuhan Yesus Bang. Tuhan Yesus ya. Enggak gini Bang, jadi menurut pandangan saya juga saya sependapat dengan Abang. Ibaratnya ya Bapak itu ya contohnya ya di pribadi kita ya.
diri kita ini anggaplah Bapa ya. Terus kata-kata kita itu kan firman ya. Jadi memang kemauan diri kita ini kan apa yang kita mau ya, kata-kata kita itu memang harus nurut dengan kemauan kita. Nah, itu artinya masih menghamba gitu. Tuhan Yesus itu memang posisinya kepada Bapa ya masih sebagai hamba. Benar nggak, Pak? Sebenarnya begini ya. Kalau kita membaca Bible dengan utuh, kita itu tidak berdebat kok sebenarnya. Jadi kita itu semua manusia itu maunya Bapa di surga, semua manusia itu ditaklukkan kepada Yesus. Harus membuat Yesus sebagai rajanya, sebagai Tuan atau sebagai Tuhannya. Karena dengan cara demikianlah Bapa di surga itu menjadi Tuhan atau Tuan atas semua. Begitu loh. Makanya Yesus itu adalah Tuhan bagi kemuliaan daripada Bapa di surga, begitu. Makanya Tuhan Yesus itu bukan Tuhan yang lain seperti tuduhan orang-orang Islam. Orang Islam kan berpikir bahwa dengan menuhankan Yesus itu artinya musyrik, menyekutukan. Begitu. Padahal itu bukan konsep Kristen. Dengan kita berbakti kepada Yesus, menuhankan Yesus, itu bukan kita jadi musyrik, jadi syirik, tidak. Begitu. Justru itulah cara kita itu menuhankan Bapa di surga. Cuman makanya orang tuh nggak ngerti menuhankan itu apa. Tapi ya saya berharap orang-orang yang nonton saya ini, mereka ini jadi penyampai apa yang saya sampaikan. Supaya semakin banyak orang-orang yang mudeng. Karena kalau nggak mudeng juga, saya nggak tahu apakah memang betul bahwa IQ rata-rata orang Indonesia itu memang bagaimana. Saya juga nggak ngerti. Saya masih melakukan penelitian ini. Begitu. Oke lah Bang ya, kita sampaikan dulu, kita naik dulu kepada yang lain ya Bang ya. Satu lagi Bang. Oke, silakan. Satu lagi Bang ya. Ya, silakan. Ini Bang, bagaimana dengan ya itu tadi berkaitan juga dengan saksi Yehova ya, kemarin kita ketemu ya. Nah, bagaimana dengan saksi Yehova ini Bang, nggak percaya dengan yang namanya Yesus itu sebagai Tuhan, tapi dia percaya bahwa hanya percaya Bapa itu yang Tuhan sendiri gitu. Tapi maksudnya saya nggak ngerti Bang, saya nggak pernah ketemu dengan orang-orang saksi Yehova, nggak pernah ketemu. Saya nggak tahu. Jadi saksi Yehova itu pahamnya gimana? Mungkin saya pelajari dulu. Nggak ngerti saya. Oh, gitu ya Bang ya. Oke lah Bang. Oke. Oke ya. Thank you Bang Edis. Ya. Oke. Selamat malam. Jangan cepat-cepat mengadili orang Bang. Jangan cepat-cepat menghakimi seseorang ya. Oke, saya turun Bang. Siap. Oke. Makanya teman-teman yang saya sampaikan itu begini. Yang penting itu adalah bagaimana seseorang mengasihi Yesus. Kan ada lagunya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Mengasihi Yesus itu dibuktikan dengan apa? Dengan cara melakukan perintah-perintahnya. Bagaimana seseorang dikatakan mengasihi Yesus kalau tidak melakukan perintah-perintahnya? Begitu. Makanya teman-teman saya itu sebenarnya berpesan supaya apa? Hentikan debat-debat dogma itu. Begitu. Hentikan pemahaman-pemahaman yang masih multitafsir, pemahaman-pemahaman yang bukan ranah kita. Hal-hal surgawi, hal-hal yang di atas sana tentu tidak semuanya kita selami, begitu loh. Yang penting ini dunia ini di mana? Yang penting kita di dunia ini adalah melakukan perintah-perintah Tuhan Yesus. Barang siapa mengasihi aku, ia melakukan apa yang kuperintahkan kepadanya. Apa perintah Tuhan Yesus? Hendaklah kita semua saling mengasihi. Kan itu. Ya, cuman banyak orang salah paham, Bang. Kamu mengasihi Muslim, kok kamu ngomong-ngomongin mereka? Gini loh.
Yang saya pelajari di dalam agama Islam itu berbeda dengan apa yang disampaikan oleh orang-orang Islam. Kalau orang Islam bilang harus mengasihi sesama manusia, bohong. Itu yang saya sampaikan, bohong. Yang saya baca di dalam ajaran agama Islam bukan begitu. Yang saya pelajari dalam agama Islam, jikalau kamu bertemu dengan orang Wahyudi, orang Nasrani, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit. Di dalam Al-Quran saya baca, orang-orang yang bersama dengan Muhammad itu lembut berkasih sayang, bukan kepada sesama manusia, kepada sesama mereka. Internal mereka. Tetapi keras kepada orang kafir. Itu yang saya baca. Nah, ketika saya menyampaikan ini bentuk kasih sayang saya. Jangan Anda salah pahami. Sekalipun saya debat dengan orang-orang Islam, percaya, kalau ada orang Islam datang ke rumah saya masakin dia yang enak-enak. Kalau ada Muslim datang ke tempat saya masakin yang enak-enak, saya suruh makan, saya bersihin tempat tidurnya, saya suruh dia tidur di situ. Saya siapin handuknya, saya ladenin dia. Saya mengasihi, justru karena saya mengasihi, saya kasih tahu ini loh, yang kamu percayain ini kayak begini. Kalau kamu bilang bahwasannya saya diajari untuk mengasihi, itu nggak ada, ajaranmu bukan begitu. Itu loh ya teman-teman. Coba, kalau ada Muslim naik ke sini, coba patahkan omongan saya itu. Apakah saya berdusta? Coba. Silakan Mansur, nyalakan kamera Anda. Ya, Mansur, silakan. Saya tadi dah tunggu lama, tapi sekarang duduk di Ya, jalan. silakan nyalakan kamera dulu Mansur. Gelap nak bicara susah lah. Tadi saya tunggu Mansur ini banyak saja alasan, Mansur. Mansur, jangan banyak alasan. Coba Anda nyalakan kamera, kemudian bantah perkataan saya. Apakah benar bahwa ajaran Islam itu diajari untuk keras kepada orang kafir? Kalau ketemu dengan non-muslim, disuruh mendesak ke jalan yang sempit. Benar nggak? Benar nggak bahwa itu ajaran Islam? Kalau ajaran Yesus saja datang membawa pedang. Bukan aku datang membawa damai. Coba kamu nyalakan kameramu biar kita bahas itu. Sebelum kau bantah dulu, kau jawab dulu betul atau tidak itu ajaran Islam? Itu konsep dalam perang. Aduh. Iya, intinya Islam diajarkan untuk keras kepada orang non-muslim, betul? Bukan, dia orang yang ya, kau tidur di bawah sana. Kau menyalakan kamera saja tidak. Karena begini, karena ajaran kita ini teman-teman telah ditunggangi oleh orang-orang Islam dengan mengatakan bahwasanya apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sebenarnya adalah mengajarkan tentang agama Islam. Itu yang saya luruskan. Ajaran Islam berbeda dengan ajaran Tuhan Yesus, nggak sama. Berbeda 180 derajat, satu ke kiri, satu ke kanan. Itu yang mau saya luruskan. Ketika saya luruskan ya jangan dibilang penistaan agama. Masa mau kamu bilang penistaan agama sementara agamamu memfitnah Yesus kami sebagai seorang Muslim? Ketika kamu memfitnah Yesus kami sebagai orang Islam, disitulah saya menjawab kalian. Itulah yang saya luruskan. Gitu. Kan banyak nih orang-orang Muslim yang ngemis-ngemis, ngais-ngais sama. Nah, ya. Selama orang Muslim, bahkan sekarang orang Muslim sekarang mau membuat hari Natal 25 Desember menjadi hari mualaf sedunia. Nah, disinilah saya bentuk kasih sayang saya
kepada sesama manusia meluruskan. Makasih Bang Gunadi, meluruskan ya. Saya kasih tunjuk nih. Nih. Saya akan tunjuk kepada kalian fitnah orang-orang Islam kepada kekristenan. Fitnah orang-orang Kristen Islam terhadap kekristenan itu sudah menjadi-jadi. Sudah pada tahap yang menyesatkan orang. Nih, misalnya nih. Anda lihat ini. Lihat ini. Saya cinta Yesus. Because Jesus is Muslim, karena Yesus adalah seorang Muslim. Tidak merayakan Natal, Tahun Baru Masehi, tidak mengikuti widahnya penyembahan selain Allah. Ya, mencintai Isa sebagai hamba dan Rasulnya. Lihat nih. Yang dibahas Isa, tapi yang ditulis di sana Jesus is Muslim. Nah, yang kayak begini yang saya luruskan. Kalau kamu mengatakan Yesus sebagai Muslim, artinya Anda membuat ajaran Islam itu adalah ajaran Yesus. Nah, saya bilang ajaran Islam bukan ajaran Yesus. Ajaran Islam di dalamnya berisi kekerasan dan kebencian terhadap Wahyudi dan Nasrani. Ketika saya bilang ajaran Islam berisi kebencian kepada Yahudi dan Nasrani, orang-orang Muslim marah. Katanya saya memfitnah, menista agama Islam. Kalau saya menista agama Islam, naik kemari, buktikan. Di dalam hadis disebutkan, Muhammad berkata, jikalau kamu bertemu dengan orang Wahyudi dan orang Nasrani di jalan, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit. Terus banyak orang, kamu ini ya perusak kerukunan. Memang teman-teman, kalau Muslim bahas agama Kristen, itu namanya syiar dan dakwah. Kalau Kristen membahas agama Islam, itu namanya merusak kerukunan. Kalau Zakir Naik membahas agama Islam di atas panggung, itu namanya dakwah supaya orang-orang kafir bertaubat. Kalau Edis TV berbicara dari media sosial begini, itu namanya penistaan agama. Jadi memang teman-teman, kesimpulan itu hanya diambil oleh orang Islam saja. Ya, itulah teman-teman yang terjadi. Ya, teman-teman, mari teman-teman kita harus tetap perjuangkan supaya apa? Supaya terjadi saling memahami satu sama lain di antara kita. Begitu ya. Jadi teman-teman yang Muslim, jangan kalian salahkan saya ketika saya membahas agamamu. Karena apa? Karena ustadz-ustadzmu, ulama-ulamamu membahas agama kami. Itulah saya tanggapi teman-teman. Kalau misalnya pernyataan saya salah, silakan buktikan di mana salahnya. Saya sudah memberi kesempatan kepada kalian, toh sampai hari ini tidak ada yang bisa membantah perkataan saya. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, mungkin saya rasa itu saja teman-teman untuk malam hari ini. Teman-teman juga sudah pada ngantuk-ngantuk ya, sudah pada mau istirahat. Sudah jam sudah 10:30 ya teman-teman ya, sudah setengah. Kita mungkin akan lagi hari ini. Terima kasih Bang Tobias, terima kasih. Mungkin nanti hari ini saya akan ngechat ya, karena saya tadi sudah beli semprotan itu ya, sprayernya. Nanti saya ngechat hari ini. Jadi teman-teman yang mau datang boleh silakan datang ya teman-teman ya, bantu-bantu. Oke, saya rasa itu saja untuk hari ini teman-teman.
Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Kalau ada kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam hati, di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Sekali lagi teman-teman, ya, program Rumah Apologet kita belum selesai. Nanti akan saya tutup di akhir Desember ini. Jadi teman-teman, kita masih memerlukan untuk biaya renovasinya. Silakan kalau teman-teman ingin membantu, boleh teman-teman membantu dari yang tertera di situ. Kalau tidak, jangan memaksakan diri, ya. Cukup tap-tap layar saja, bagikan, sebarkan siaran ini, itu sudah cukup membantu. Ya, seperti itu. Tapi kalau teman-teman ada berkat berlebih, boleh juga lewat situ. Oke, saya rasa itu saja teman-teman, diskusi untuk malam hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Shalom, sampai jumpa lagi. Selamat malam, selamat